Nikita Mirzani ngamuk dikejari Serang, sebut nama Verdi Sambo. Secara manusiawi kita sangat kecewa ya, biar bagaimana kan syarat penahanan itu kan diatur, terutama tidak akan diduga akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti. Ya tidak mungkin barang bukti dihilangkan sementara barang bukti kan sudah ditahan semua. Tapi kita tetap menghargai, menghormati kewenangan yang dimiliki oleh jaksa. Dan kita juga dari teman-teman ini, tim hukumnya Nikita Mirzani tentu juga punya hak dan kewenangan. Makanya kalau nggak mau ditahan, jaga sikap dan lisan, karena lisan itu bisa mencelakakan. Kemarin aja bilangnya nggak takut ditahan. Sekarang aung-aungan, gegerungan di kantornya orang, persis kayak monyet lagi lompat-lompatan dari dahan ke dahan. Dibayar berapa kalian? Emang kalau mau masukin orang itu harus bayar ya? Atau mungkin itu kebiasaan lo kalau masukin orang itu bayar? Dengan lu berucap seperti itu, pikiran gue jadi berkelana mengembara kemana-mana dan jadi berasumsi. Berarti selama ini kalau lu masukin orang, jangan-jangan lo bayar. Lo kepanikan ya, karena baking soda lo udah nggak bisa bantuin lo lagi karena dia udah masuk jadi adonan kue. Level kepolisian Indonesia. Jadi yang salah tetap yang salah. Tidak ada orang yang kebal hukum. I love you, I love you, I love you. Ya tidak ada orang yang kebal hukum. Jadi yang salah nyatakan salah, yang benar nyatakan benar. Di penjara agak lama ya, Neng. Tengah viral video Nikita Mirzani yang sedang ngamuk dikejari Serang dan teriak-teriak menyebut nama Verdi Sambo di media sosial. Video ibu 3 anak ngamuk itu dikejari Serang itu diunggah oleh pemilik akun Instagram @lambepedes pada Rabu 24 Oktober. Dalam video tersebut tampak sejumlah jaksa dan orang di sebuah ruangan. Nikita Mirzani berteriak dan menangis ketika akan ditahan dan dibawa ke rutan kelas 2B Serang, Banten pada Selasa 25 Oktober kemarin. Namun sosok Nikita Mirzani tidak terlihat dalam video tersebut. Hanya saja terdengar dengan jelas suaranya yang marah dan berteriak-teriak. Apaan? Enggak semua, enggak ada. Teriak Nikita Mirzani dalam video tersebut. Diduga Nikita Mirzani sedang berada di dalam sebuah ruangan dan terdengar pula dia beberapa kali menyebut nama Dito yang diduga sebagai pelapor dirinya, Dito Mahendra. Bahkan Nikita juga membandingkan laporan Dito Mahendra dengan kasus Verdi Sambo. Enggak pak, enggak semua. Kalau sama di mata hukum, kenapa kasusnya Dito sampai sekarang nggak jalan, kata Nikita. Padahal dia nyulik sama kasusnya kayak Verdi Sambo tidak jalan di Jakarta Selatan, teriaknya. Jangan bilang semua sama di mata hukum, hardik Nikita. Lebih lanjut, terdengar seorang pria yang berusaha menenangkan Nikita Mirzani yang sedang emosi. Namun selebriti yang terkenal dengan kontroversinya itu tetap berteriak. Nggak mau, teriak Nikita. Untuk diketahui, Nikita Mirzani mendatangi Kejari Serang sekira pukul 18.00 WIB. Ia digiring penyidik Satreskrim Polresta Serang Kota yang didampingi oleh kuasa hukumnya Fahmi Bahmid. Nikita Mirzani diserahkan oleh penyidik ke Kejaksaan usai berkas perkara dinyatakan lengkap atau P21 oleh Jaksa Peneliti Kejari Serang. Nikita Mirzani terjerat kasus pencemaran nama baik dan dijerat Undang-Undang ITE. Dalam kasus tersebut, Nikita Mirzani dilaporkan oleh Dito Mahendra ke Polresta Serang Kota. Jejak kasus Nikita Mirzani cukup panjang sampai akhirnya ia harus mendekam di rumah tahanan kelas 2 Serang. Kronologi kasus Nikita Mirzani versus Dito. Instagram story berujung Bui Kejaksaan Negeri Serang menahan tersangka Nikita Mirzani atas kasus dugaan pencemaran nama baik Dito Mahendra pada Senin 25 Oktober. Penahanan terhadap Nikita Mirzani setelah penyidik Polresta Serang Kota melakukan tahap 2, yakni menyerahkan tersangka dan barang bukti ke Kejari Serang. Lalu bagaimana kasus ini berawal hingga akhirnya pemilik nama lahir Nikita Mirzani Mawardi itu ditahan pada Mei 2022. Nikita Mirzani melalui unggahan Instagram story-nya mengunggah 2 gambar atau foto yang diduga Dito Mahendra. Gambar atau foto tersebut diambil Nikita dari mesin pencarian Google dan situs berita daring. Setelahnya Nikita Mirzani menyunting dengan menambahkan kata-kata yang diduga mengandung unsur penghinaan dan atau pencemaran nama baik Dito Mahendra. Rupanya unggahan Instagram story itu tersebut diketahui oleh Hairul Yusi yang merupakan karyawan Dito. Hairul kemudian memberitahu Dito. Karena merasa keberatan atas unggahan tersebut, Dito Mahendra akhirnya memutuskan untuk melaporkan Nikita Mirzani ke Polresta Serang Kota pada 16 Mei 2022. Laporan yang teregistrasi dengan nomor LP-B-263-5-2022 SPKT-C Polresta Serang Kota Polda Banten itu
terkait kasus dugaan pencemaran nama baik. Nikita Mirzani disangkakan dengan pasal 27 ayat 3 JO pasal 45 ayat 3 atau pasal 36 JO pasal 51 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE dan atau penisitaan atau fitnah dengan tulisan sebagaimana pasal 311 KUHP pada Rabu 15 Juni. Nikita Mirzani membuat heboh jagat maya media sosial karena unggahan Instagram story-nya yang memperlihatkan sejumlah polisi datang di depan rumahnya. Asalnya penyidik dari Satreskrim Polresta Serang Kota itu diketahui sudah tiba di rumah Nikita Mirzani yang berlokasi di Pesanggerahan, Jakarta Selatan sedari pukul 3.00 WIB. Rupanya kehadiran kepolisian untuk melakukan upaya jemput paksa terhadap Nikita yang mangkir dari pemeriksaan. Namun usaha penyidik Polresta Serang Kota untuk menyebut paksa Nikita Mirzani ke rumahnya sia-sia karena artis tersebut enggan untuk keluar dan menemui polisi. Setelah gagal melakukan berbagai upaya persuasif untuk membujuk Nikita keluar, petugas pun memutuskan untuk meninggalkan kediaman artis tersebut sekitar pukul 11.15 WIB. Meski begitu, pada sore harinya Nikita Mirzani menyambangi Polresta Serang Kota. Kejari Serang menerima surat atau SPDP terhadap Nikita Mirzani atas kasus dugaan pencemaran nama baik itu. Bersama dengan SPDP tersebut, Kejari Serang Kota menerima surat penetapan tersangka Nikita. Sudah kita terima SPDP, tegas kasih Intel Kejari Serang Kota Reskinil Jusar 22 Juni. Kalau dalam SPDP itu tidak dicantumkan, tetapi setelah itu kami dikirimkan surat penetapan tersangka terhadap yang bersangkutan, ucap Reskinil. Penyidik Satreskrim Polresta Serang Kota mengirimkan surat panggilan terhadap Nikita Mirzani sebagai tersangka dugaan tindak pidana pencemaran nama baik. Namun setelah 2 kali pemanggilan, Nikita Mirzani tidak hadir atau mangkir dari panggilan penyidik. Surat panggilan tersebut dilayangkan sebanyak 2 kali, yakni pertama pada Jumat 24 Juni dan Rabu 6 Juli 2022.